ini ditanyakan Pak Yunan ini ya. Ini di Quran kan jelas, innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang mati. Terus wa anta bimusmi'in man fil kubur. Ini surah Fatir ayat 22. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ini bukan di alam kubur loh ya, tapi di dalam kubur, ya di kubur itu. Coba kalau panjenengan memahami ayat Al-Qur'an ini dengan terjemahan gimana? Orang yang ada di dalam kuburan mendengar apa tidak? Mendengar apa tidak? Kemungkinannya tidak mendengar pemahaman Anda. Tapi kalau Anda paham bahasa Arab, di sini ini kata-katanya tusmi, memperdengarkan. Kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur atau orang yang mati. Maka pemahaman berikutnya memunculkan pemahaman, oh berarti orang mati di kuburan itu nggak bisa mendengar. Begitu kesimpulan kita, iya enggak? Nah, sementara ini hadis Sahih Bukhari ini. Hadis Sahih Bukhari hadis ke-3980. Lah itu Nabi mengatakan kayak gini. Gitu loh. Kayak gini. Jadi Nabi berdiri di apa itu? Di Badar itu. Badar itu jurang, perang Badar. Badar itu jurang. Lah di jurang itu ada kuburan, perhatikan ini. Kena saya bangga. Itu ya. Itu ada jurang. Lah di jurang itu ada kolib. Kolib itu sumur. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu jumlahnya kurang lebih kalau tidak salah ada 14 atau 24 ya, 14 atau 24. Itu tokoh-tokoh kafir Quraisy itu bangkainya dilempar ke jurang itu. Setelah 3 hari Nabi datang lagi. Lalu Nabi itu mengatakan, ya Utsbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Abu Jahal bin Hisham, itu dipanggil semuanya. Terus Nabi mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kalian? Itu Sahih Bukhari loh ya. Masa bertentangan dengan Quran gitu loh. Ini cara memaham loh ya. Makanya penting saya jelaskan ini, tidak apa-apa Islambat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, innahum al-an yasma'un. Saat ini mereka yang ada di kuburan ini semuanya pada mendengar apa yang saya ucapkan. Ma'akulu. Lah ini kalau dipahami mentah-mentah gak ngaji, ini bingung. Qur'annya mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memperdengarkan orang mati. Yang ini Nabi mengatakan, sekarang orang ahli kubur yang ada di situ itu bisa mendengar apa yang saya ucapkan. Maka dari itu ini butuh keterangannya ulama. Bagaimana ulama menerangkan ini loh maksudnya. Jadi maksudnya adalah orang yang masih hidup itu tidak bisa memperdengarkan orang yang mati di kuburan, ya. Maknanya adalah tidak bisa memperdengarkan dengan pendengaran yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Kalau tidak diartikan begitu, akhirnya Nabi itu bertentangan dengan Quran. Makanya ditakwil. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengatakan begitu. Yang kedua apa? Buktinya Nabi nyuruh ulul salam. Lah kalau nggak mendengar, ngapain kita bersalam? Gitu. Katanya, makanya ulama ahlu sunnah semuanya memaknai begitu. Terus atau katanya maknanya begini, makna yang berikutnya itu adalah kalau, karena katanya sahabat Aisyah, maknanya mendengar di sini itu adalah tahu. Gitu loh. Katanya Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau mereka itu sudah mati saja masih tahu, berarti mereka juga dengar. Begitu. Tapi pendengarannya mereka tidak bisa memberi manfaat untuk beramal lagi, hidup ke dunia tidak bisa. Gitu loh. Sehingga antara Quran surah Fatir ayat 22 dengan surah An-Naml ayat 88 tidak bertentangan dengan hadisnya Nabi. Dari mana itu? Ya karena kita berilmu. Ilmunya pakai apa? Ilmu hadis. Maka terjemah gini nih tanpa mendapatkan penjelasan dari seorang guru pada saat-saat tertentu bisa berbahaya.
gitu. Ini kalau kita pahami secara terjemah, ini bertentangan kalau panjenengan baca hadis ini. Hadis Sahih Bukhari ke 3980 dan hadis Sahih Bukhari hadis ke 1370 dan hadis Sahih Bukhari ke 1371. Bertentangan nanti. Jadi inilah pentingnya kita memahami ilmu. Saya perlu jelaskan sama Pak Yunan itu karena Pak Yunan belum tak terangkan detail kemarin. Saya ngaji ini 3 minggu. Karena saya buka kitab sampai 12 kitab syarahnya kitab hadis. Sampai Imam Ibnu Taimiyah saya buka juga kitabnya. Sama. Katanya Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan sahabat Aisyah yang mengatakan layak lamun itu mentakwil gitu loh. Bukan menafsirkan gitu loh. Maka harus didahulukan ucapannya Nabi ini. Ini yang ucapannya Nabi bahwa mereka mendengar. Jadi kalau dilihat dari sini, orang yang di kuburan itu mendengar, cuman pendengarannya tidak bisa memberi mendengarkan, tidak harus merespon gitu. Maka katanya Nabi, illa annahum la yujibun atau walakin la yujibun. Cuma mereka nggak bisa jawab. Begitu loh. Makanya katanya Imam Ibnul Qayyim, kalau mereka nggak mendengar, Nabi nggak akan nyuruh kita uluk salam. Buat apa uluk salam? Gitu ya. Bahkan salamnya itu pakai kum. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Kum itu namanya dhamir mukhatab. Mukhatab itu artinya kayak saya ngomong dengan panjenengan. Saya kalau ngomong panjenengan assalamualaikum apa assalamualaikum. Karena apa? Kalau assalamualaikum karena panjenengan masih hidup, mendengar dan berpikir. Akhirnya katanya Ibnul Qayyim di kitab Ar-Ruh halaman 5 diterangkan, nah ini menunjukkan hadisnya Nabi itu orang mayat di kubur itu mendengar, cuma mereka gak bisa jawab sesuai yang disampaikan Nabi gitu loh, mendengar gitu loh. Buktinya apa? Pakai assalamualaikum. Kum itu untuk orang yang berakal dan orang yang berpikir dan sekaligus mendengar gitu. Termasuk panjenengan sholat tiap hari lo manggil Kanjeng Nabi sholat itu. Assalamualaikum. Bahkan khusus itu. Assalamualaikum. Salam untukmu ayyuhan nabi. Hei Nabi Muhammad. Ya apa itu? Maka dari itulah orang yang di dalam kubur katanya ulama ahlus sunnah mayoritas hanya kecil saja orang yang mengingkari orang ahli kubur itu bisa mendengar. Kecil. Gitu. Dan riwayatnya sahih semua dari Imam Bukhari. Maka selalu saya sampaikan di sini pentingnya ngaji sampai selesai. Jangan sampai dipotong selesai, potong langsung. Kayak ayat tadi itu, waduh ini kalau membaca terjemah lalu membaca Sahih Bukhari ini bingung gitu ya. Bingung. Karena terjemahnya itu tidak memperdengarkan, tapi orang terjebak di sini. Tidak bisa memperdengarkan. Gitu loh, tidak bisa memperdengarkan. Maka maknanya katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Ruslan, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekh Zakaria Al-Ansari itu memaknai semuanya sama. La tusmi'ul maita, la tusmi'ul mauta itu maksudnya tidak bisa memberikan pendengaran yang memberi manfaat kepada wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.